Yang saya ingat, yang saya tahu, suami nggak punya bulu dada gitu ya. Kok yang saya pegang bulu semua? Kok berbulu ya? Perasaan gua dia nggak punya bulu. Nah, sambil ngeraba itu saya buka mata. Buka mata, ternyata di sebelah itu berbulu semua. Terus sekaliannya diam, saya diam, terus langsung saya begini sambil gemeter kan, Allahu Akbar gitu. Terus dia nepok saya kan, istighfar lo, ada apa gitu kan. Terus udah tuh saya begini, saya sadar, astagfirullahaladzim. Terus kenapa lo, kenapa? Terus saya nunjuk begini, lo kenapa? Saya itu diliatin 3 genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah orang tuanya di daerah Cilincing. Langsung aja sebelah gua udah ada Mbak Sinta. Selamat malam Mbak Sinta. Malam Mas. Gimana nih kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih nih udah diundang lagi. Wah, iya. Udah kedua kalinya nih. Iya, udah kedua kalinya. Oke. Nah Mbak Sinta ini kan mau cerita tentang rumah ini ya orang tuanya ya. Itu di daerah Cilincing mananya? Cilincing Pasar Pagi sih Mas. Pasar Pokoknya Pagi. Cilincing Pasar Pagi. Tepatnya di asrama. Wah, asrama apa nih? Pokoknya asrama salah satu anggota lah ya. Gitu. Oke, berarti di salah satu asrama lah ya, di daerah situ. Iya, daerah Cilincing. Nah, Mbak tinggal di situ dari tahun berapa sih? Dari saya lahir. Buset. Tahun 80-an. Udah lama banget berarti. Iya, udah lebih dari 43 tahun. Aduh. Gitu. Nah, yang tinggal di situ berarti rame, Mbak, sekeluarga? Kebetulan orang tua saya anak tunggal. Nah, saya 2 bersaudara. Adik saya tinggalnya di Bogor ya. Kebetulan saya dari lahir itu tinggalnya sama nenek saya di asrama itu. Jadi ya udah saya tinggal di situ dari saya lahir sampai saya besar, sampai saya nikah ya sampai saat inilah bisa dibilang gitu ya, gitu. Oh berarti di situ sama nenek? Iya. Orang tua nggak di situ berarti? Ya? Enggak, beda komplek. Oh, beda komplek. Beda komplek. Oke. Nah rumahnya sampai sekarang masih ada nggak sih Mbak? Alhamdulillah masih ada. Nah yang nempatin siapa? Jadi setelah saya pisah dengan suami ya 2010 itu rumah kosong. Tapi semua maksudnya identitas saya ya KTP dan lain sebagainya masih di sana alamatnya. Masih alamat sana. Masih alamat itu. Dan rumahnya pun masih ada ya. Rumahnya pun masih ada. Cuman kosong udah berapa lama berarti? Ya kurang lebih 14 tahun ya kalau saya dari 2010 pisah kurang lebih 14 tahun. Dan ini juga rumah pribadi ya Mbak ya? Iya, rumah pribadi. Maksudnya jadi kalau kita bicara ini nggak ada masalah sebenarnya kalau rumah pribadi. Nggak ada masalah itu apa ya, dari saya belum lahir kan kakek dan nenek saya udah tinggal situ, papa saya udah tinggal di situ. Artinya kan memang udah lebih dari 40 tahun lah gitu. Itu rumah ditempatin oleh keluarga saya gitu ya. Orang asli sih itulah udah. Asli, iya betul. Oke, tahan dulu nih Mbak nih ceritanya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Sinta, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Sinta di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya itu dari lahir ya, kebetulan waktu saya lahir mama saya hamil lagi, hamil adik kan. Jadi selisih saya itu cuma 11 bulan. Jadi pada saat itu kan nggak mungkin ya ibu saya hamil ngurusin saya kecil gitu. Jadi kebetulan papa anak tunggal, jadi saya diasuh oleh nenek, ibu dari papa gitu kan. Akhirnya saya tinggal di rumah itu gitu kan. Bisa dibilang saya dari kecil juga punya punya hal yang beda dari anak kecil pada umumnya gitu ya. Saya itu nggak pernah mau tidur di tempat tidur, apalagi di kamar. Saya harus tidurnya di kursi di luar. Di luar. Biar senyenyak-nyenyaknya saya tidur, anak kecil ya, itu dipindahin ke kamar saya pasti nangis, saya pasti ngamuk. Pasti harus
tidurnya di luar, di atas kursi gitu ya, bukan di ranjang. Kemudian saya tidak makan nasi, saya makannya beras mentah. Waduh. Jadi beras mentah tuh langsung ditelan ya. Jadi dari kecil tuh makannya itu. Kalau disuruh makan nasi tuh drama lah gitu ya. Ibaratnya lebih banyak makan beras mentah daripada makan nasi gitu. Minumnya tuh saya kopi hitam. Dari kecil loh, dari kecil lah ya. Dari saya mulai bisa makan, artinya setahun udah mulai bisa makan kan. Anak 1 tahun udah bisa makan. Saya udah makannya itu dan minumnya kopi. Setiap jam 12 malam, itu saya pasti minta keluar. Nah, saya itu lahir di tahun 80-an. Artinya, di rumah yang saya tempatin tuh masih bukan seperti saat ini ya, udah dempet-dempet rumahnya, bukan. Jadi rumah saya itu paling belakang, paling pojok, deket sumur sama deket empang. Jadi, rata-rata di kami tuh, mohon maaf ya, kalau buang air, sebagian ada yang di jamban, di empang gitu ya. Ada kita punya kamar mandi, cuman kamar mandi kita tuh namanya di asrama ya, di barak. Jadi kita ada dapatnya di belakang deket sama kebon. Jadi kebon sama empang tuh nggak beda jauh gitu kan. Kadang ada yang ke kamar mandi masing-masing, kadang ada yang ke empang gitu ya. Tergantung inilah gitu ya. Nah, di sana tuh zaman dulu ya, zaman itu tahun 80-an, di depan rumah saya tuh ada pohon randu. Pohon kapuk ya. Jadi di depan rumah saya sama di depan gang sebelah arah ke tengah ya, karena rumah saya paling belakang. Terus setiap jam 12 malam ya, itu saya diceritain sama almarhum nenek saya ya. Setiap jam 12 malam saya harus keluar. Pokoknya jam 12 malam biarpun saya udah tidur nyenyak, saya pasti nunjuk ke bawah pohon randu itu, yang bukannya di depan rumah saya tapi yang di depan gangan yang ke tengah. Jadi saya harus ke sana. Harus ke sana, sampai udah di sana, nenek saya gendong, mau hujan kek, mau apa kek, yang namanya jam 12 malam tuh wajib berdiri situ. Jadi udah berdiri di situ, ya katakanlah 5 menit gitu ya, udah saya dibawa pulang lagi tidur baru nyenyak sampai pagi. Gitu. Jadi itu udah kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya tuh memang agak di luar nalar anak kecil seperti normalnya gitu ya. Nah disitulah yang membuat saya lebih sensitif mungkin dengan hal-hal gaib gitu, jadi saya bisa ngelihat. Kebetulan di situ itu ada sumur sumur tua lah ya, udah lama gitu ya sumur kita dulu. Kalau pada mau mandi kan titiknya di sumur ya, karena kan nggak punya kamar mandi pribadi, nggak pakai sanyo gitu ya, jadi harus ngambil di situ. Di sumur itu memang ada penunggunya, karena kan zaman dulu beda sama sekarang gitu ya. Nah di rumah saya tuh sering sekali ngelihat, untuk saya pribadi ya, sering sekali ngelihat yang namanya dulu terkenalnya di situ dari keluarga saya ya, maksudnya dari nenek saya tuh terkenalnya Tuan Hitam. Jadi orangnya tuh hitam, tinggi, besar. Jadi ya disitulah yang hal-hal seperti itu yang saya dari kecil udah terbiasa melihat. Nah kebetulan di depan rumah saya sebelah kanan itu dulu adalah kandang ayam. Dulu kandang ayam, cukup luas gitu ya. Nah setelah kebetulan papa saya ada rezeki, dibangunlah rumah. Kebetulan papa punya punya adik angkat ya, dari saudaranya ibunya. Jadi dia anaknya diambil oleh nenek saya juga gitu, cuman cowok. Jadi dia udah nikah, dia di atas saya 3 tahun, dia udah nikah. Nah istrinya itu sama dia dibawa ke rumah itu. Jadi tinggal di rumah itu yang dibikin papa di depan sebelah kanan kita kan. Di situ saya sering lihat penampakan gitu. Jadi salah satunya itu saya pernah dulu dia tinggal di situ sama adiknya istrinya. Jadi adik iparnya saudara saya itu kan. Jadi saya nanya kan, namanya kan katakanlah Kalia gitu ya. Kalia, adiknya itu laki-laki namanya Gani, kerjanya di KBN pada saat itu. Terus saya bilang, Kalia itu si Gani nggak kerja gitu kan. Terus dijawab sama dia, apaan sih lu tak? Orang gak ada orang gitu kan. Apaan sih orang ada? Itu gue tadi barusan ngobrol di depan gitu kan. Lu ngobrol sama siapa gitu kan. Itu si Gani nyuci piring gitu. Jadi rumahnya yang di depan itu yang di tempat itu L. Rumahnya L. Jadi ruang tamu, kamar, ke kanan dapur, kamar mandi, kamar lagi gitu. Nah, berarti kan dia di sudut sana kan. Saya berdirinya dari depan kamarnya dia gitu. Jadi saya bilang, lu nggak kerja kan gitu kan? Enggak, dijawab sama dia enggak gitu. Tapi saya lihat nyuci piring ininya doang, pundak sama kaki lah gitu ya. Tapi kan kepalanya ketutupan sama kamar mandi. Jadi kan saya pikir itu dia. Karena saya nanya, lu nggak kerja kan? Dijawab kan sama dia enggak. Terus saya ke kamar itu kan,
kakak itu kayak kakak saya lah ibaratnya gitu kan. Terus si Gani nggak kerja gitu kan. Apaan sih orang dia kerja, orang dia masuk pagi lah. Barusan gue ngobrol sama dia, lah dia di mana emangnya gitu. Lagi cuci piring gitu. Lu gila ya gitu. Terus dia keluar, lihat ke kamar mandi. Saya masih di kamar dia. Dia keluar, mana orang nggak ada orang? Ada. Orang gue ngomong kali ya gitu kan. Terus aku keluar kan. Mana nggak ada. Tapi ada piring lo nggak gitu kan? Ada tuh. Ya iya benar dia cuci piring. Jadi kayak ada bekas cucian piring gitu. Tapi orangnya nggak ada. Iya. Terus dia bilang, lu nakut-nakutin gue aja gitu kan. Udah, itu 1 kali. Terus 2 kali, saya nginep di situ kan. Dulu tuh ada dispenser galon ya, itu keramik, bukan yang dispenser pencetan yang putih gitu, kotak itu bukan. Jadi keramik gitu ya, keramik kayak tabung gitu ya. Nah, itu kan kalau dia di keramiknya itu habis, airnya dia pasti ngisi kan, kalau digoyang dia baru ngisi. Gitu kan, kayak bukan yang sekarang gitu kan. Jadi bunyi ger gitu kan, air keluar dari galon gitu. Itu saya sering banget gitu. Itu ada siapa sih di dapur? Kenapa emangnya gitu? Tadi kan saya tidur di ruang tamu, dia kan tidur di kamar. Karena kan saya nggak pernah tidur di kamar. Terus itu di dapur ada yang ngisi galon, gak ada orang. Lu yang benar gitu kan. Kadang saya suka berantem gitu sama kalian ini kan. Bener, coba aja lu lihat gitu. Terus saya lihat emang gak ada orang, tapi galon tuh sering bunyi yang gimana sih kalau air galon yang ngisi blek gitu kan. Itu kan artinya ada yang buka gitu. Kalau yang apa namanya guci itu kan harus dipencet baru dia, kalau guci udah habis pasti kan dia nyedot lagi kan. Nah, sering. Terus yang jendela kamar ya, jendela saya nonton TV ini kan ada jendela di belakang. Di sini ada jendela, di sana ada jendela, jadi banyak jendela. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok. Sering. Nah, pernah saya waktu itu udah nikah posisinya lagi hamil, duduk di teras, belum maghrib, masih jam 5-an lah gitu. Menjelang maghrib memang. Jadi saya duduk berdua sama Kalia itu duduknya sebelah-sebelahan gitu, sebelah-sebelahan sambil ngobrol. Menghadap ke rumah saya, rumah utama kan, menghadap ke rumah saya lagi ngobrol, nah terus si Kalianya diam, saya diam, terus langsung saya begini sambil gemeter kan, Allahu Akbar gitu. Terus dia nepok saya kan, istighfar lo, ada apa gitu kan. Terus udah tuh saya begini, saya sadar, astagfirullahaladzim. Terus kenapa? Terus saya nunjuk begini, lo kenapa? Saya itu udah diliatin 3 genderuwo. Jadi yang satu duduk di atas genteng, kakinya begini, kakinya ancang-ancang, itu berbulu, matanya merah menyala, ada taringnya. Yang 2 berdiri. Jadi yang duduk tuh di tengah, posisinya yang 2 berdiri. Jadi dia lagi ngeliatin saya begini. Nah, saya kan di depan sana, dia berarti artinya dia di atas rumah utama saya dong, di atas dapur rumah utama saya. Terus ditepok kan, setelah ditepok saya istighfar, ditanya ada apa? Itu gitu kan. Terus lu kenapa? Tuh saya ceritain kan, ditarik sama dia masuk ke dalam kan, ke ruang tamu. Lu kenapa? Kali gue lihat itu ada yang matanya merah sama bertaring, ininya berbulu semua, gitu kan. Astagfirullahaladzim, makanya udah lu jangan keluar, lagi hamil juga, udah masuk. Udah tuh saya masuk. Nah kan saya nggak tinggal di situ kan, saya pulang dong. Pulang saya sering tuh denger yang namanya kunti gitu ya, kayak suara ayam tengah malam, anak ayam krik. Padahal dulunya memang rumah itu tempat kandang ayam, cuman kan rumah saya bukan. Kalau misalkan dulu denger ayam ya itu masih masuk akal, karena saya rumah itu masih jadi kandang ayam. Tapi kan ini udah berdiri rumah, udah nggak ada kandang ayam di situ, nggak ada yang punya ayam. Jadi dulu yang punya ayam saya doang, yang punya kandang ayam gede itu cuman rumah saya doang gitu. Jadi pas udah dijadiin rumah, nggak mungkin dong rasanya ada suara anak ayam lagi gitu kan. Sama di depan tuh kebetulan karena kita tinggal di asrama kan nggak boleh punya kamar mandi di rumah itu. Jadi kamar mandi kita di barak. Barak itu di arah kebon. Jadi kita harus ngelewatin kebon dulu. Kebetulan punya saya menghadapnya benar-benar ke empang. Jadi paling belakang. Dan lampu pun masih nggak ada ya. Maksudnya listrik tuh di saya ada. Cuman ke kamar mandi tuh nggak ada. Jadi kalau kita mau kamar mandi itu harus bawa lilin. Bawa lilin gitu. Nah, sering banget yang namanya denger kunti ketawa, terus terbang. Nah, di depan rumah tuh dulu masih ada pohon randu. Masih belum ditebang. Itu sering yang namanya kunti terbang ketawa gitu. Jadi, apa ya, bisa dibilang bukannya saya sering cerita magis berarti kehidupannya dekat sama magis ya. Tapi memang tahun 80-an itu kan beda sama saat ini ya. Bisa dibilang sekarang udah modern. Bisa dibilang mungkin bisa dibilang nggak masuk akal gitu ya. Tapi zaman dulu tuh itu udah saya alamin gitu. Yang namanya kunti di depan, saya nyuci piring.
di depan. Nyuci piring tuh pakai bambu doang zaman dulu kan. Itu nyuci piring di depan tuh, di atas saya tuh pohon randu itu ada guntingnya. Kadang kalau lagi mentalnya nggak kuat ya, lemparin piringnya masuk ke dalam. Karena dia tuh ya itu yang bikin kita ngeper ya, ngedon itu ya itu karena ketawanya gitu. Nah, pas saya udah lahiran, punya anak pertama, itu saya tidur kan di tempat tidur saya tuh gede ya, tempat kasurnya besar gitu. Anak saya di tengah, baru suami ya. Jadi kan posisi kalau di tengah tuh kan gerak terbatas. Jadi saya mau berbalik gitu, pegel gitu ya, mau berbalik. Kebetulan berbaliknya ke suami. Tangan megang pinggiran dadanya dia gini doang. Yang saya ingat, yang saya tahu, suami nggak punya bulu dada gitu ya. Kok yang saya pegang bulu semua? Saya raba-raba dong ke tempat yang lain gitu, sambil mikir, sambil tidur, sambil mikir. Kok berbulu ya perasaan gua, dia nggak punya bulu. Nah, sambil ngeraba itu saya buka mata ternyata di sebelah itu berbulu semua. Di situ langsung saya loncat kan, nggak pakai ranjang kan, saya tidurnya di kasur. Di situ saya loncat langsung. Suami kan bangun, kenapa sih gitu kan? Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus udah tuh saya keluar, karena anak masih tidur kan, masih umur 5 tahunan kalau nggak salah, 5 tahun 6 tahun keluar. Terus suami nanya, kenapa sih? Itu ada, tadi gue megang lu, gue pikirin lu, nggak taunya bukan. Apa yang lu lihat? Dia bilang gitu kan. Semuanya berbulu, matanya merah. Jadi saya kan tidurnya miring begini, jadi dia tuh ngeliatin saya juga begini, tapi ini semuanya berbulu. Berarti hadap-hadapan? Hadap-hadapan, bisa dibayangin dong gimana kagetnya kita. Itu bulunya mas, tahu sapu ijuk nggak? Iya. Nah, seperti itu. Kasar gitu ya. Terus saya mikir dong, saya pikir kan, dia nggak punya bulu gitu kan, gue tidur sama siapa nih gitu. Akhirnya melek sambil udah ngeraba kan, melek lah. Di situ saya ngejerit, bangun keluar, suami saya keluar, ada apa sih gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu sambil ngelesep-sep dada kan. Terus keluar, kenapa? Tadi gue megang lu, nggak taunya bukan. Yang lu lihat siapa gitu kan, berbulu semua. Udah sana ambil wudu gitu kan, sholat gitu. Ya udah tuh, akhirnya saya sambil gemeteran keluar kan, ambil wudu, temenin dong kamar ke depan ambil wudu gitu, karena kan kita nggak punya kamar mandi kan. Ditemenin sama dia, udah selesai saya sholat kan. Yang tadinya tidur matiin lampu tuh saya bilang sama dia, jangan matiin dulu ya gitu kan. Akhirnya yang tadinya saya tidurnya di tengah, sejak saat itu saya nggak pernah tidur di situ lagi, saya tidurnya di bawah. Pakai kasur kecil tuh, kasur lipat kan gitu ya. Nah udah gitu akhirnya saya udah nggak pernah tidur di tengah kan. Nah dapat berapa bulan kemudian, itu posisi saya lagi hamil. Saya udah tidur di bawah kan, gantian. Jadi saya tidur, bangun sholat subuh, 4:30 saya udah bangun kan, sholat subuh, udah mandi. Nah habis mandi saya nyuci baju gitu ya, udah nyuci baju. Kebetulan pada saat itu sudah boleh bikin kamar mandi kecil, tapi belum ada WC-nya gitu ya. Jadi bikin di depan tuh saya, yang tadinya tempat cuci piring pakai kayu, itu ditutup pakai tembok buat kamar mandi pribadi lah gitu kan. Jadi udah pada mulai tuh, udah kesini kan udah makin tahun 2000 ya, waktu itu saya udah hamil tuh tahun 2000-an, udah boleh bikin kamar mandi di situ. Nah di situ akhirnya udah di tembok, saya mandi terus nyuci di situ kan. Harusnya saya nyuci ke sumur, tapi saya nyuci di situ. Selesai nyuci, jadi ke kiri tuh udah ruang tamu. Jadi ruang tamu saya tuh ngelihat kalau saya jemur tuh kelihat lurusan dari kamar saya, pintu kamar kelihatan ke tempat saya nyuci, tempat saya jemur gitu ya. Bukan saya nyuci, saya jemur. Di situ suami saya lagi duduk, terus dia teriak kan, Mih, apa sih? Gitu kan. Sini deh, apaan? Saya masuk dong, saya masuk ke dalam. Apa sih, Mih? Lu dari mana? Nyuci lah, orang ini lagi jemur gitu kan. Keluarnya lewat mana? Lewat pintu. Saya bilang gitu kan. Lu jangan ngeledek. Demi Allah lewat pintu, kenapa sih? Gitu kan. Karena kan orang ditanya keluar lewat mana, ya lewat pintu gitu kan. Nah, ini pintu kamar saya, dia duduknya di sini, ada kursi, di sini pintu dapur, terus keluar itu kamar mandi saya itu yang saya bilang di luar. Nah, dia bilang kalau lu keluar, lu pasti ngelewatin gua. Ya iyalah, pintu kamar kita cuma satu, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngotot kan, lah gua barusan nyelimutin lu Mi, nyelimutin di mana gitu kan? Sini lu masuk, di bawah saya ke kamar. Di tempat saya tidur di bawah, kan saya tidur di bawah, itu kayak dia bener-bener lagi nyelimutin orang pakai bed cover. Jadi kayak orang lagi begini ditutupin sama dia.
Terus dia ngomong, tuh gue nyelimutin lu. Karena tadi gue bangun, gue pegang lu, dingin banget badannya. Kata dia, mungkin karena AC, gue tutupin pakai bed cover, takutnya lu kedinginan. Lah makanya gue kaget, gue lihat lu di depan lagi jemur. Dia bilang gitu. Demi Allah, Pi, gue dari sholat subuh gak masuk kamar lagi. Gue langsung nyuci gitu kan. Terus dia langsung, terus siapa yang gue tutupin? Mana gue tahu gitu kan. Ya karena dia merasa dia megang saya, tapi dingin badannya. Mungkin dia pikir dinginnya itu karena kedinginan, AC gitu ya. Udahlah kasihan, selimutin pakai bed cover. Sedangkan saya nyuci di depan. Gitu. Terus dia bilang, langsung tuh saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, apaan sih nih gitu kan. Udah tuh langsung saya lipetin bed covernya. Karena takut kan. Saya lipetin bed covernya, terus kasurnya saya lipetin, saya taruh di atas tempat tidur bayi tuh. Jadi tinggal bantal aja di karpet. Terus sejak itu saya nggak tidur di kasur itu lagi. Tidurnya langsung di karpet gitu kan. Nah, dia juga tidurnya jadinya kalau mau tidur kita jadi ini kan, jadi ngapalin situasi nih, kita tidurnya di mana sama siapa, sebelahnya siapa gitu kan, apa sebelahnya saya, apa sebelahnya anaknya gitu kan. Itu terus kemudian ada saudara dari kampung datang ke rumah. Kebetulan waktu itu saya udah pisah ya sama mantan, saya udah pisah, jadi kan tinggal saya sama nenek saya kan. Kebetulan anak saya itu di rumah neneknya, beda komplek kan. Jadi kan saya cuma berdua di rumah sama nenek saya kan. Yang datang dari kampung sepupu itu cowok. Terus saya bilang, dia mau tidur kan, jangan di ruang tamu, kamar sebelah kosong, kita ada kamar 3. Jadi kan kalau saya tidur di kamar saya sendiri, nenek saya tidur di kamar dia, kamar tamu kosong kan. Saya bilang, lu jangan tidur di situ deh, tidurnya di kamar aja nong kosong. Lagian di situ lu banyak nyamuk, di kamar aja. Enggak gue takut gitu. Emang kenapa sih? Gue aja sendiri nggak takut gitu kan? Enggak, gue nggak mau gitu kan. Padahal dia cowok. Terus gue bilang, lu kenapa gitu kan? Enggak gitu kan. Udah tuh lewat malam itu, besok pagi kita ngobrol, bangun tidur kan dia pagi ngopi di depan ngerokok, terus dia cerita. Lu kenapa sih nggak mau tidur di kamar? Heran gue, lu mau tidur di kamar gue tukeran di sono. Saya bilang gitu kan. Enggak, gue nggak mau tidur di kamar katanya. Kenapa emangnya? Apaan? Gue pernah tidur di kamar waktu gue datang ke sini pertama. Katanya waktu lu nggak ada katanya. Terus gue tidur tuh kayak ada yang nginjek. Jadi dia lihat tuh katanya sosoknya hitam tinggi gede. Ya kata nenek saya itu tuan hitam kali, perkenalan gitu kan. Apaan orang gue diinjak katanya gitu. Makanya gue takut tidur di kamar. Dia bilang. Padahal rumah saya itu rumah asrama tuh bilik, tau nggak bilik? Bilik bambu. Kita ngomong di sini sebelah denger. Makanya saya bilang, lu takut, lu ngomong aja, lu kentut aja, mohon maaf ya, sebelah kedengeran, masa lu takut gitu kan, apalagi cowok gitu. Dia bilang, demi Allah sih, katanya gue didatengin itu tuh, gue jadi nggak berani tidur di kamar. Udah saya ngobrol, dapat berapa bulan kemudian, dia main lagi kan, kebetulan dia lagi nyari kerjaan ke Jakarta. Nah, dipanggil sama papa saya kan, udah nyoba ngelamar di tempat papa gitu kan. Nah, kebetulan alhamdulillahnya diterima gitu kan, udah diterima. Tuh saya bilang, udah lu tinggal di sini aja. Kan nemenin gua sama nenek-nenek, nggak ada orang kan, cuman berdua laki-laki perempuan. Ya udah lu tinggal di sini aja gitu. Nanti bini lu suruh tinggal di sini, kamar sebelah gitu kan. Nggak mungkin lah, takut saya bilang gitu kan. Iya udah nanti gitu. Nah, dia tidur di ruang tamu kan. Dia tidur di ruang tamu. Waktu yang pertama itu dia didudukin kalau nggak salah ya. Di kamar dia didudukin. Yang di ruang tamu dia diinjek katanya. Jadi dia diinjek kakinya gede banget berbulu. Di ruang tamu padahal yang biasa dia tidur. Terus pas paginya saya keluar, kok dia nggak ada. Gitu kan, saya lihat ke kamar juga, kamar kebuka, berarti kan nggak mungkin dia tidur di kamar kan, minimal hordengnya ketutup. Kalau pintu nggak ada, minimal hordengnya ketutup. Saya lihat, kok dia nggak ada. Saya ke kamar nenek-nenek, dia di bawah ranjang nenek-nenek tidurnya. Pas pagi saya tanya, lu ngapain tidur di situ gitu kan? Apaan semalam gue diinjak sama ada suara orang ngegeram gitu kan. Dia bilang, jadi lu tidur di mana? Udah gue tidur di rumah nenek-nenek. Lu aneh. Saya bilang gitu kan. Masa iya lu takut? Demi Allah sih katanya gitu. Demi Allah gue diinjak katanya. Makanya gue beneran mas sama kasur-kasurnya digeret di bawah ranjang nenek-nenek. Tidurnya di dapur. Di samping dapur. Makanya diketawain kan sama nenek-nenek. Lu mah kalah sama gue. Gue aja udah tua. Gak takut gitu kan. Enggak pokoknya dia gak mau lah gitu mati-matian gitu kan. Terus saya bilang,
Kan dia udah diterima kerjaan, udah tinggal sini aja, bini lu suruh tinggal sini sama anaknya. Jadi maksudnya biar kita juga rame gitu kan. Namanya juga rumah kosong, nggak ada penghuni gitu. Maksudnya cuma kita berdua, biar rame. Dia nggak mau, akhirnya dia ngontrak. Karena dia ketakutan pernah begitu di rumah itu kan. Maksudnya pernah didatengin gitu. Nah, kebetulannya juga mantan suami saya itu, dia itu bisa dibilang penganut hal-hal begituan gitu. Jadi dia ibaratnya sering undang lah. Jadi membuat suasana rumah itu makin nggak enak gitu. Jadi kebetulan rumah saya itu 3 rumah jadi 1. 3 rumah jadi 1. Yang lain kan cuma 1 petak. Kalau saya kebetulan 3 rumah jadi 1. Jadi kan luas banget. Dia itu suka yang namanya nyuruh saya bikin sesajen. Kopi manis, kopi pahit, terus jajan pasar, terus rokoknya di sudut ruang tamu. Nah, ruang tamu kita tuh ada 2. Yang di depan kamar saya 1, sama yang di paling pojok dekat kamar yang tamu, kamar tamu, pojokannya itu ruang tamu juga. Nah, karena kamar tamunya jarang atau tidak pernah diisi, ya, jadi kan makin kosong juga dong. Depannya kan ruang tamu kan makin nggak pernah ada yang dudukin kan di situ. Disitulah sering dulu mantan suami saya nyuruh bikin sajen-sajen gitu. Jadi dia juga suka manggil-manggil ya. Kalau kata kita apa sih namanya? Manggil-manggil goib itu tuh namanya gitu kan. Jadi berinteraksi lah dengan hal-hal begitu gitu ya. Jadi kalau saya sering lihat dia setelah saya bikin suguhan itu ya, bahkan bikin sajen-sajen itu, dia ngerokok, jadi dia bakar rokok 2, yang dia isap 1, yang 1 dia bakar, tapi arahnya ke sana. Gimana sih kayak kita ngobrol begini, Mas rokoknya di situ, saya di sini gitu. Jadi kayak dua arus ya, 2 arah, kayak 2 arah, tapi kayak orang ngobrol. Dan rokoknya itu kayak orang ngisep. Jadi kan kalau bara, kalau nggak ada yang ngisep kan rokok otomatis lama ya. Kalau dia tuh apinya kayak kalau orang rokok diisep kan apinya langsung beda kan, kayak nyala-nyala krep gitu ya, kayak gitu. Jadi sering, mungkin ditambah lagi hal seperti itu ya dari mantan suami, jadi bikin rumah itu makin nggak nyaman gitu. Pokoknya orang nggak nyaman lah saya turun tinggal di situ. Kebetulan setelah saya berpisah dari mantan 2010, itu rumah kosong kan, lama. Rumah kosong, terus ada papa punya salah satu karyawan di kantornya. Itu kalau nggak salah 2018. Ya dari 2010 tuh kosong ke 2018, berarti kan sekitar 8 tahun ya. Sekitar 8 tahun kosong, itu papa nyuruh ada salah satu anak buahnya untuk tinggal di situ. Karena itu rumah direnovasi, hancur lagi karena memang nggak ada penghuninya kan. Saya juga punya trauma sendiri, trauma dari suami kan, karena sempat KDRT gitu waktu saya pisah. Jadi artinya saya bukan takut sama mistisnya. Kenapa? Saya bukan takabur ya, tapi karena memang saya dari kecil ada di situ, saya lahir di situ. Karena saya yakin setiap rumah pasti punya penghuni gitu ya. Saya selama dia tidak ganggu fisik ya, saya sih fine-fine aja. Karena saya paham banget itu rumah lama yang posisinya juga deket empang ya, deket kebon gitu ya. Wajar lah kalau menurut saya gitu ya. Nah, setelah kosong 8 tahun itu, si anak buahnya papa suruh bawa istrinya. Dia dari Serang, Banten. Jadi untuk nempatin itu rumah. Nanti setiap harinya istrinya itu ke rumah orang tua saya, beda komplek kan, untuk ngurus nenek saya nih gitu kan. Nah, dia tinggal di situ pun nggak mau tidur di kamar, Mas. Tidurnya di ruang tamu. Suami istri padahal. Dua-duanya nggak ada yang mau. Kan saya bilang, pakai aja kamar gua kosong kok. Masih ada tempat tidur, masih komplit lah, barang semua masih komplit. Ada AC-nya, daripada di situ. Dia nggak mau. Dia mendingan tidur di ruang tamu, pakai kasur lantai. Ibaratnya dinyamukin dibandingkan tidur di kamar. Saya bilang, kenapa? Enggak sering serem ada yang suka ada sekelewatan orang gitu ya, item gitu kan. Ya udah, lu kan berdua masa iya takut gitu kan. Udah, orang setiap rumah pasti ada penunggunya, nggak bakalan iseng. Iya, Mbak Ita enak ngomong katanya, lah kita yang ditonggolin katanya, nggak biasa gitu. Alhamdulillah sih Mas, maksudnya selama saya tinggal di situ ya, bukannya saya takabur, bukan saya gimana, tapi alhamdulillah ya karena saya mungkin udah kenal ya dengan lingkungan itu ya, dengan tanda kutip ya, dengan mereka yang ada di situ. Jadi saya fine-fine aja. Cuman saya sendiri yang berani tinggal di rumah itu sendirian. Yang lain, papa saya aja nggak berani. Adiknya papa yang angkat aja nggak berani.
Kalau saya di kamar, saya tidur harus matiin lampu. Saya tidur di kamar, matiin lampu, udah sendiri. Kalau mau kamar mandi keluar. Dan saya fine-fine aja gitu ya. Maksudnya buat saya udah nggak aneh gitu. Tapi udah terbiasa lah ya. Nah, udah terbiasa. Tapi orang yang lain gitu ya, nggak mau mereka tidur. Oke tinggal di situ, tapi di luar tidurnya di ruang tamu. Nggak ada yang berani ke kamar, nggak ada yang berani. Padahal kamar kita 3, tiga-tiganya kamar kosong. Nggak ada yang berani satupun. Nggak ada yang berani satupun. Tidurnya ya itu. Dia bukan, kalau yang saudara saya yang dari kampung itu yang cowok tidurnya kan di ruang tamu tengah. Yang pas lurusan kamar saya. Kalau yang kerja sama papa itu sama istrinya tidurnya di ruang tamu paling pojok. Yang deket sama kamar tamu. Jadi nempel ke tembok dia malah di sana. Terus saya bilang, udah sih kesini, nggak berani, nggak mau. Akhirnya dia pindahnya ke dapur. Dapur tuh langsung keluar gitu, maksudnya ke pintu luar gitu, malah lebih cepat keluar. Jadi dia lebih pilih tidur di dapur dibandingkan ke kamar. Jadi nggak ada yang mau tidur di kamar gitu, walaupun kamar kosong. Kalau buat saya sih ya wajar lah ya, karena itu kan adalah rumah zaman dulu ya, masih ada. Zaman saya tinggal di sana tuh masih ada sumur, bukan sumur ya, tempat mandi umum. Tempat mandi umum itu yang asli air panas keluar. Oke. Dulu ada, zaman saya ya. Sumber mata air panas. Sumber mata air panas. Namanya kita bilangnya bor panas. Jadi ya itu, kita nggak perlu masak air panas karena sumur tuh udah panas, benar-benar panas. Kalau sekarang udah nggak ada, udah jadi rumah. Mungkin tempat itu udah jadi rumah sekarang. Jadi waktu saya SMA ya, kalau nggak salah SMA tuh udah mulai berkurang. Udah nggak ada panas-panasnya, tapi masih tetap dipakai buat mandi. Zaman dulu masih SMA. Setelah itu mungkin udah nggak ya. Karena dulu tuh ya masih senatural itu alamnya gitu. Sumur yang benar-benar dari alam tuh yang 2 meter kali 2 meter tuh masih berapa biji. Dan sumur itu ya, walaupun sumurnya gede, itu kita kan semua nyuci di situ. Di setiap sumur tuh pasti ada yang namanya kayak betap. Dari batu tapi zaman dulu gitu. Nah, mau masukin air ke kamar mandi dari mana ya, nimba. Gitu, zaman dulu kita nimba gitu. Jadi dibolongin, misalkan itu kamar mandi saya, kamar mandi mas sebelah kiri. Jadi kalau saya mau ngisi kamar mandi saya, selangnya saya tutup yang sebelah kiri, yang saya buka yang sebelah kanan. Karena gantian kan. Karena saya yang di kamar mandinya paling belakang dekat kebon, itu yang paling sering. Jadi kalau kita malam, mohon maaf ya, mau buang air besar, itu saya pasti kan manggil nenek ya, minta temenin. Itu lewatnya pasti harus lewatin belakang sumur. Arahnya itu lurus, dari sumur itu lurusannya itu empang, ke kiri itu kebon. Jadi kita pilihannya sumur gede, empang, kebon, baru kesananya kamar mandi saya. Dan itu nggak ada listrik, bawahnya lilin. Kalau kena angin gede, lilin pasti mati. Paling kita senter. Dan nenek saya almarhum itu jalan sendirian pun berani. Nah, karena saya tinggal sama dia, sama almarhum nenek, udah terbiasa mungkin ya dengan hal gitu, jadi udah nggak aneh. Udah nggak takut banget lah ya. Iya. Oke. Nah tadi kan awal si ini nih yang siapa tuh yang sepupu saudaranya ya, yang nginep, kan pertama dia sempat tidur di kamar tamu. Itu dia berarti bukan diinjek ya awal ya, didudukin. Oh, sama sosok si tinggi gede ini. Itu yang pertama dia lihat itu, yang didudukin itu, dia ngelihatnya badannya. Nah yang kedua yang dilihat cuma kakinya, tapi gede terus berbulu. Jadi kayak orang tuh kayak diinjak dadanya gitu, tapi sama kakinya tuh gede banget kata dia. Nah di situ tuh dia mau istighfar ya, mau ngomong gitu doang. Padahal di depan TV, ya elah 2 meter kali dari TV. Dari kamar saya mah dekat banget, karena itu kan keluar dari pintu kamar saya TV. Jadi ini pintu kamar saya, di tempat Mas TV. Dia kan dia tidur di sini, berarti kan dekat banget gitu kan. Maksudnya ada orang kan, karena saya tidur di sini. Itu dia ditanya, makanya saya bilang di kamarnya sebelah gua. Maaf ya, namanya bilik. Lu kentut juga gua denger gitu kan. Kagak mau, itu sebelah rapet. Rumah orang itu maksudnya rapet dia. Dia kan satu petak. Kalau satu petak kan otomatis tidurnya gabung-gabungan dong, anaknya banyak gitu, pasti berisik kan. Nggak berani, dia nggak mau.
Nggak ada yang mau. Mungkin awalnya dia trauma kali ya. Iya, mungkin itu. Yang kedua malah sama lebih parah aja. lagi. Makanya saya kaget pas dia keluar lihat pintu, kok dia nggak ada tidur di sini. Saya lihat kamar tamu nggak ada. Saya ke dapur, dia tidur di dapur sama nenek-nenek di bawah ranjang nenek-nenek. Berarti si sosok ini ya kita bisa sebut Gundurwo lah ya. Iya. Itu berarti yang sering nampakin dia ya. Sering nampakin. Dan yang di kamar waktu Mbak lagi meluk itu juga ternyata dia. Sering nampakin. Jadi ya yang ganggu ya bisa dibilang kalau untuk pendatang mungkin ya itu dia sih gitu. Okay. Jadi sering gitu. Nah untuk yang tadi nih yang pas Mbak ngeliat siapa tuh yang nyuci piring? Oh iya. Nah itu sosoknya apa tuh? Orang biasa atau berubah jadi apa? Orang biasa, saya pikir adik iparnya adik angkatnya papa kan. Karena saya tahu fisiknya tuh kayak dia. Kurus-kurusnya, cuman yang saya lihat karena memang dia itu kalau di rumah celana panjang ditarik, terus nggak pakai baju. Nah biasanya dia tuh memang ya gitu kerjaannya, kalau nggak nyapu cuci piring. Nah saya nanya dong karena saya tahu itu badannya dia begini kan, saya nanya lu nggak kerja kan gitu dengan PD-nya karena saya pikir saya udah hafal postur tubuhnya gitu kan, nggak. Berarti kan saya tahu. Dia dong kayak saya nanya, Mas nggak ini, Mas jawab. Biasanya kan saya pikir Mas Viko dong. Ternyata nggak ada orang. Dan itu palanya nggak ada, jadi segini doang. Dan di situ saya yakin ya itu yang terkenal pala buntung ya di situ. Berarti itu kemungkinan yang nggak ada palanya yang. Iya, memang situ adik angkatnya papa juga sering lihat ya itu setan pala buntung setan pala buntung. Jadi makanya ya itu ya mungkin karena dulu bekas kandang ayam ya, bekas kebon gitu kan. Itu sosoknya setan pala buntung sama yang saya bilang kosrak kosrek gitu kan, yang nyalain aqua itu sering. Terus kompor, dulu kan kompornya dia tuh kompor yang bukan di kompor gas tapi digituin nggak langsung nyala. Jadi harus pencet yang satunya. Yang dipencet yang kecil itu tik, bunyinya tuh beda kan, tik. Nah itu sering begitu tik. Siapa sih di dapur gitu, sering kalau nginep di rumah dia ya. Kalau nginep di rumah dia. Padahal rumah saya kan depan-depanan gitu, cuman kan karena dulu butuh temen ngobrol iseng, jadi saya sering nginep di depan. Ntar tengah malam kalau saya nggak betah, saya pulang gitu doang. Teman ya itu yang sering itu. Gila. Tapi pernah ada cerita nggak sih Mbak di balik sosok yang tadi itu yang nggak ada kepala? Maksudnya pernah dengar nggak sih dulu nih apa pernah ada tragedi apa si kepala buntung ini? Apa gimana? Kalau dulu nggak tahu ya, karena itu kan dulu zaman dulu kebon ya. Saya nggak tahu ya kalau cerita sebelumnya yang saya dengar sih memang ya. Karena dulu kebon, terus dia di kandang ayam, nggak ada tempat tinggal juga di situ. Jadi ya memang nggak ini ya, mungkin saya pikir ya memang asli bawaan makhluk yang singgah di situ kali ya gitu sih. Iya, berarti nggak ada tragedi bekas apa gitu ya? Nggak tahu ya kalau tragedi yang ini ya sebelumnya, tapi yang saya dengar sih memang nggak ada tragedi apa-apa. Nah tadi kan juga ada kamar yang dipakai sama mantan suami ya, buat kayak ritual gitu. Ritual. Nah itu ritual buat apa sih dia? Nah saya kan bilang tadi punya kamar 3. Kamar tamu, kamar saya, kamar nenek-nenek. Almarhum nenek saya. Kamar nenek ini adanya posisinya di dapur. Akhirnya karena setiap orang yang datang ke rumah saya disuruh tinggal di kamar tamu, nggak ada yang mau, nenek saya pindah ke kamar tamu. Jadi sebelah-sebelahan sama saya. Nah, akhirnya kamar yang di dapur itu kosong sampai akhirnya mantan suami, kebetulan kan dia hobinya mistis ya gitu kan. Nah bisa dibilang dia beberapa kali melakukan hal yang bisa dibilang menyekutukan Allah gitu ya. Dia sempat mau nikah sama gaib gitu ya. Nah jadi dia minta kamar 1. Awalnya saya nggak tahu kalau memang dia punya niat terselubung dalam tanda kutip gitu ya. Saya pikir buat wirid, buat sholat, karena kita punya anak ya, saya pikir dia di kamar terganggu, di ruang tamu terganggu mungkin gitu ya. Akhirnya dia minta kamar. Saya tadinya mikirnya begitu. Ternyata yang saya tahu dia buat kepentingannya dia yang tanda kutip itu. Kebetulan belum sampai dia menikah dengan gaib, belum sampai. Cuman kan saya nggak tahu ya
Entah ada ritual apa yang dilakukan kan saya juga nggak tahu. Karena kan saya juga merasakan disuruh beliau menyediakan kopi, ya kan, sajen gitu-gitu kan. Nah, beliau juga puasa muti sekian puluh hari gitu kan. Terus harusnya bukanya cuma pakai A, B, C gitu kan. Saya ngalamin gitu. Kalau ternyata dia punya maksud dan tujuan yang lain kan saya nggak tahu ya gitu. Awalnya sih itu mungkin karena itulah yang membuat rumah itu semakin nggak enak gitu ya ditempatinnya gitu. Oke. Berarti ini bisa dibilang ritual-ritual yang nggak jelas lah ya. Betul. Dan ngundang. Betul. Memanggil ya. Iya. Gila. Tapi dia nggak ngomong apa-apa Mbak. Maksudnya gue pengen ritual ini, pengen ritual nggak ngomong apa-apa. Ya sejujurnya sih enggak ya. Nggak mungkin lah dia ngomong gitu. Cuman dia bilang, udah gue buat bisnis supaya lancar gitu-gitu. Kadang bakal kemenyan gitu. Nah kalau buat saya ya, kalau buat saya itu kan artinya lu bakal kemenyan tuh kan lu memanggil sosok gaib. Ya kan, entah yang dipanggil yang mana kan kita nggak tahu, yang datang yang mana, akhirnya mereka pulang pun atau tidak pun akhirnya bersemayam itu kan kita nggak tahu. Namanya kita manusia biasa gitu kan, yang nggak bisa ngelihat gitu. Yang saya takutin sih, ya mungkin ya salah satunya adalah kerjaannya beliau gitu ya, karena dia bakar menyan, dia nyediain sesaji ya, mungkin yang dipanggil tadinya tujuannya dia si A, yang datang si D, si Z. Nah ternyata si Z-nya nggak mau pulang kan kita nggak tahu akhirnya, sehingga bersemayam di situ. Gitu. Nah saya pernah tidur ini udah setelah saya pisah ya, saya mencoba untuk kembali lagi berdamai dengan rumah itu. Saya mencoba, kalau nggak salah COVID ya, COVID itu saya kembali tinggal di situ berdua sama anak saya yang kecil. Jadi kan saya bilang tadi saya punya 3 rumah jadi 1. Yang 2 ini yang tadinya kamar saya sama kamar tamu itu saya matiin, saya tutup pakai lemari. Kan ada pintu doang ya, saya tutup pintunya pakai lemari. Jadi yang saya pergunakan hanya dapur. Bekas kamar itu saya jebol, jadi cuma los doang. Dapur di sudut, pintu masuk tuh dapur. Jadi di sininya tuh saya taruh kasur saya, kasur lemari. Saya tinggal di situ sama anak saya yang kecil. Pada saat itu anak saya kalau nggak salah SD. Di COVID ya, 2019-an ya. Itu kalau nggak salah anak saya SD itu malam jam 12, menjelang jam 12 malam, TV nyalanya di sana. TV nyalanya di sana, tapi saya kecilin. Karena biar nggak iseng, TV tetap nyala, saya tidur gitu kan. Saya udah tidur. Dari jam 9 saya udah tidur. Anak saya masih mainan handphone. Masih mainan handphone, suruh tidur nggak mau. Ntar sih mah besok libur. Ya udah. Kalau saya pikir dia di rumah nggak ngapa-ngapain, itu udah saya kunci. Tiba mendekati jam 12, kan kasur saya di pojok, lurusan TV. Sebelah kasur, mepet percis itu lemari baju 3 pintu. Setelah lemari ada kulkas baru situnya dapur kan. Itu saya punya yang namanya musik Bluetooth. Musik Bluetooth ya. Saya taruh di dalam lemari. Dan itu posisinya mati. Udah lama kita nggak nyalain Bluetooth. Otomatis dong, nggak mungkin bunyi. Benar. Saya tidur pas mepet sama tembok, sama sebuah tembok sama lemari. Anak saya di tembok, saya di sini. Terus dia ngomong, mam, gitu. Dia bangunin saya. Apa sih Dek? Gitu kan. Mam, bangun deh. Apa sih Dek? Dengerin. Tahu nggak Mas, kalau nyalain Bluetooth bunyinya apa? Ya kan, ada bunyi kan pertama, tenanet gitu kan. Terus musik Bluetooth apa gitu kan. Itu nyala sendiri, sedangkan itu dalam lemari. Saya tidurnya di sini. Kan lemari ketutup. Gak mungkin dong. Anak saya di sini. Malah lebih jauh dia. Itu musik bunyi. Berarti kayak dia mencet. Kayak ada yang nyalain. Terus gitu dia langsung saking takutnya. Terus saya bilang, apa sih Dek? Terus saya duduk kan. Ada yang nyalain Bluetooth. Demi Allah. Gitu dia ngomong, demi Allah. Langsung ditaruh handphonenya. Nih, taruh handphonenya. Karena dia takut, dia langsung tidur. Tutupin muka pakai bantal. Ya saya juga berpikir dong, akhirnya yang tadi udah tidur bangun, mana Bluetooth-nya di mana? Di laci. Saya buka lacinya, iya di dalam. Kok bunyi? Kalau mau bunyi dari tadi dong. Tapi pas dibuka hidup nggak?
posisinya mati, tapi saya Posisinya masih mati. dengar suara dia waktu pas dibangun. Anak saya masih bunyi yang gimana sih nyalain Bluetooth pertama, kan ada Bluetooth nah gitu kan. Itu saya masih dengar suara itu, makanya saya buka. Ada nyalain Bluetooth. Demi Allah, dia nggak ngomong apa-apa, cuma bilang demi Allah, tapi sambil nyerahin handphone, maksudnya supaya saya ngecek kan, nyalain Bluetooth atau enggak. Saya nengok, dia udah nutupin muka pakai bantal. Saya mikir, siapa yang nyalain? Saya nggak pernah dengar musik pakai Bluetooth. Itu buat mereka kalau ada kakaknya gitu, kakaknya sering pakai itu. Tapi kan kakaknya udah 1 mingguan lebih nggak ke rumah, nggak main Bluetooth juga. Makanya saya taruh di lemari. Kok bunyi di dalam lemari? Dan itu juga pas dibuka nggak nyala beneran. Nggak nyala. Tapi kok bisa bunyi? Berarti kan ada yang mencet dong. Secara logika, Bluetooth nggak mungkin nyala sendiri kalau nggak ada yang mencet. Kalau kita baru nyabut, mungkin kemungkinan tadi belum mati. Tapi kan kita nggak pakai. Udah lama juga nggak dipakai. Udah lama juga di laci. Biasanya kalau kita pakai, saya taruh di karpet. Setelah pakai, udah nggak dipakai, posisi udah mati, saya gulung kabel casannya, Bluetooth-nya saya masukin ke lemari di paling bawah tuh. Jadi kalau besok mau pakai, tinggal ambil, maksudnya begitu kan. Itu di dalam, tapi bunyi. Mendekati jam 12 malam. Ada aja. Tuh, makanya anak saya kalau diajak, ayo dek pulang ke sana. Nggak pernah mau. Berarti sampai sekarang tuh rumah kosong? Kosong. Tapi masih utuh, maksudnya masih berdiri lah ya rumah? Masih berdiri. Oh, nah itu rumah mau dijual atau dimindahin? Dijual, Mas. Oh, mau dijual? Iya, dijual. Oke. Nah, barangkali nih ada yang penasaran ya. Penasaran. Bisa langsung Rumahnya aja. masih ada. Rumah masih ada Masih ya? ada. Oke nih. Nah, mungkin penontonnya ada yang penasaran kan, pengen nyobain, barangkali pengen beli lah. Bisa langsung nih kontak nih Mbak Sinta. Siap. Nih. Oke. Nah, berarti ditinggalin kosong itu tahun berapa? 2010 saya pisah. Iya. Pas pisah ya? Pas pisah 2010. Dan itu sampai sekarang berarti udah nggak ada yang nempatin. Sempat balik ya, tadi saya bilang kan sempat balik ya. Doang, ya. Ada ya 2018 ada yang ngisi yang pembantu di rumah ya kan, yang tadi saya bilang suaminya kerja sama papa di kantor, istrinya kerja di rumah bantu-bantu mama sama jaga nenek ya kan. 2018, 2019 almarhum nenek saya meninggal Februari, saya balik ke situ. Karena kan saya almarhum bilang, ayo saya mau pulang. Saya pikir pulangnya kan ke rumah itu. Terus saya janjian sama beliau, ya udah besok libur kerja hari Sabtu ya, saya jemput. Karena dia tinggal di rumah papa kan, beda komplek. Saya datang ke rumah papa hari Sabtu, ternyata saya tahu nenek saya jatuh. Jadi tulang ekornya bergeser. Jadi saya bawa ke dukun patah tulang. Ternyata memang itu mungkin ininya dia ya, untuk ajalnya dia, mendekat ajal. Akhirnya kurang lebih 1 bulan ya, nggak nyampe beliau meninggal. Jadi 2019 Februari beliau meninggal, saya balik ke rumah itu karena kan saya memang udah niat sama beliau sebelum beliau meninggal mau balik ke situ kan. Makanya saya pikir udahlah saya balik lagi ke situ gitu. Tapi ternyata ada beberapa gangguan yang tadi saya cerita. Udahlah saya juga udah malas ya gitu. Jadi ya udahlah, karena saya juga punya masa lalu yang buruk ya, dalam arti dengan mantan suami dulu di situ. Jadi akhirnya udah saya lepasin. Oke. Nah tadi yang anak buah bapaknya nih kan sempat ninggalin di situ ya? Iya. Dia kuat berapa lama itu? Dia itu berapa lama ya? Kurang lebih sih ikut saya sampai 2019. Tapi yang tidur di situ full itu bisa dihitung pakai jari. Itu karena si suaminya ini alasannya ada aja, masuk malam lah, apalah. Istrinya kan otomatis nggak pulang juga ya. Nggak mau kan pulang sendirian, akhirnya tidur di rumah papa saya dong, nemenin nenek kan tadinya. Awalnya seperti itu. Sampai akhirnya dia ngontrak. Gitu, cuman karena nggak enak sama papa saya, mau bilangnya, mau dia ngontrak pada saat itu, ya dia alasan lah pada saat itu ada masalah memang sama suaminya kan. Jadi ya udahlah biar suaminya mikir nggak pernah dikasih uang sama si suami. Jadi alasannya si itu yang kerja sama saya dulu, alasannya biarin Mbak, biar dia mikir, kita keluar aja dari situ gitu.
Alasannya sih seperti itu. Tapi saya tahu yang dia cerita sama saya ya karena itu. Karena gangguan. Yang bikin gitu. gak kuat juga sih. Iya, jadi yang tadinya tidurnya dari ruang tamu sana ngegeser sampai ke dapur, sampai akhirnya dia nyerah juga, kontrak juga. Gitu. Gila. Tapi berarti orang tua Mbak tinggal di situ bentar atau enggak sama sekali? Kalau orang tua saya sih enggak. Papa aja dulu waktu masih muda, papa. Karena kan itu memang rumah orang tua papa ya. Jadi papa selama dia sekolah, di situ. Dia lahirnya sih memang bukan di situ, lahirnya di Kedung Halang. Cuman setelah dia besar, SD kalau nggak salah ya, SD itu dia pindah ke situ. Sampai dia menikah sama mama. Setelah nikah sama mama, ya itu dia tinggalnya di rumah yang saat ini, yang beda kompleks sama saya, gitu. Berarti emang tuh rumah udah lama banget ya? Banget. Dibangunnya juga udah tahun berapa itu? Iya. Papa saya aja udah umur 65 lebih. Ya bisa dikali aja berapa lama. Tapi untuk sekarang berarti sebelahnya udah nggak kosong kan? Maksudnya udah banyak tetangga lah. Udah, memang dari dulu juga nggak kosong. Memang dari dulu memang full. Cuman yang kosong rumah saya aja. Cuman bedanya sekarang rumahnya lebih padat. Yang tadinya bekas kebun udah jadi rumah semua. Kalau dulu kan saya masih kebun, empang, sumur. Sekarang sumur aja yang tadinya gede, sekarang udah menciut. Tinggal sumurnya doang. Kanan kiri udah keambil rumah warga gitu. Yang bekas kamar mandi aja, bekas kamar mandi saya aja udah jadi rumah orang sekarang. Oke. Nah, tapi tetangga sana masih sering ini nggak sih, masih ketemu sama Mbak? Ketemu kalau saya lewat ya, suka ketemu, masih suka. Iya, karena saya juga identitas masih di sana, saya masih bolak-balik ke sana. Iya, maksudnya mereka ada cerita apa sih nih? Nggak pernah sih cerita. Nggak pernah ngomong apa-apa ya tentang rumah Mbak Sinta ini. Nggak pernah, iya. Gila, berarti udah kosong lama, udah gitu tempatnya begitu. Iya, cuman ya dari mulut saudara saya aja ya, saudara sama keluarga gitu ya, yang biasa tinggal di situ, yang di rumah saya gitu, cuman bilang, cuman lu doang yang berani tidur di situ. Yang lain nggak ada yang berani gitu. Ya mungkin nggak tahu ya kalau rumah-rumah yang lain ya. Tapi kalau di rumah saya ya karena mereka mengalami ya kan, yang kerja di rumah saya ya kan, sepupu ya dia mengalami makanya dia bisa ngomong kayak gitu kan gitu. Kacau. Itu bukan terornya bukan cuma nampangin doang ya, bahkan ada yang sampai didudukin, diinjak dan ada yang pala buntung sih itu. Begitulah gitu. Dan bahkan ada yang katanya Mbak Sinta lagi tidur nggak dinginan diselimutin. Katanya menyerupai juga dia ya, menyerupai orang di situ orang, ya. Menyerupai. Gokil. Karena dipegang dingin ya namanya. Iya. Mungkin makhluk begitu kan memang dingin ya kan, dipegang karena dipegang mungkin sama suami saya dipikir kedinginan karena AC, diselimutin lah. Ternyata memang bukan manusia. Karena saya udah di luar. Oh ini nyelimutin suami ya? Bukan si itu yang tadi siapa? Yang itunya saudaranya bukan? Bukan. Masih suami itu. Saya masih hamil pada saat itu. Jadi dia pikir karena istrinya hamil, kena AC kedinginan mungkin gitu kan. Ambilin selimut. Diselimutin, dia keluar pelan-pelan. Nah dia keluar, dia ngerokok. Di depan pintu kamar saya itu kan ada kursi, ada sofa. Nah sofa itu arahnya langsung ke luar. Nah di depan rumah itu saya pasang jemur-jemuran. Jadi saya ngejemur di situ. Habis dari kamar mandi, saya nyuci. Saya jemur. Lah, suami saya keluar merasa habis selimutin saya, duduk ngerokok. Di depan lihat saya, makanya dia nanya, "Kamu keluar dari mana?" Ya dari pintu, dari mana gitu. Akhirnya saya tahu bahwa dia habis nyelimutin, yang menyerupai saya lagi tidur. Sampai dia tarik saya ke kamar, suruh lihat. Memang posisinya benar-benar dia lagi posisi orang lagi diselimutin. Tapi nggak ada orangnya, orang saya di luar. Berarti posisinya Mbak duluan yang bangun ya? Saya duluan, saya dari habis sholat subuh udah nggak masuk kamar. Maksudnya udah habis mandi, udah habis beres-beres. Akhirnya kelarnya nyuci, ngisi air, nyuci, dia kaget. Karena dia pikir saya masih tidur, ternyata saya udah di depan. Sedangkan kalau saya keluar, otomatis kan pintu di samping kursinya dia. Otomatis kan dia pasti tahu dong, makanya dia tanya, "Lu keluar lewat mana?" Dia lewat pintu, mau lewat mana lagi gitu. Ternyata dia ngalamin itu. Bahkan nyerupain istri dan awal juga ada yang nyerupain suami juga ya. Tapi awalnya saya dulu malah berbulu gitu. Itu kalau sampai nyerupain gitu lebih ngeri juga. Takutnya gimana-gimana kan. Betul, kita nggak tahu. Betul. Oke. Ya takutnya sih ada yang bilang juga takutnya
dia menyerupai suami, mohon maaf ya, bersetubuh. Takutnya itu. Karena kan apalagi ini yang intens Gundurwo ya. Iya. Karena kan yang kita tahu nih Gundurwo kan memang bisa menyerupai siapa aja. Iya. Dan kelakuannya juga agak bejat nih kalau Gundurwo. Nyerupain suami kita, suami Mbak takutnya gimana? Aduh, acau. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Sinta untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak nih. Sama-sama, Mas. Udah berbagi kisahnya nih, udah epic banget sih. Amin. Dan semoga aja nih rumahnya laku ya Mbak ya. Amin. Dan emang dijual dan mungkin nih penonton ada yang penasaran apa adanya, tinggal beli aja nih rumahnya nih dan tempatin lah kalau kuat ya Mbak ya. Sama rumah orang tua saya juga mau dijual. Oh oke. Di situ juga tapi ya. Beda komplek, dia di depan. Kalau saya kan kompleknya di belakang, kalau dia kompleknya di pas di pinggir jalan raya. Oh oke. Nah kalau boleh tahu nih yang rumah angker ini dijual berapa nih? Itu mah murah. Berapa murahnya? Itu mah masih ratusan juta, 100-200 juta, masih murah itu mah. Masih murah tuh, harga terjangkau ya Mbak ya. Iya. Oke. Murah itu mah. Iya, terima kasih banyak nih buat Mbak Sinta lagi sekali lagi. Sama-sama Mas Piko. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Sinta di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Sinta juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.